Tapi balik lagi Rebel Legion. Alter Ego belum punya jungler. Apakah dia bakal nge-ban ke Bisa satu aja, jungler? Assassin-nya bisa dihabisin untuk sekarang. Bisa aja ya. Dan setelah tadi awal udah Hayabusa. Fanny Link juga bisa menjadi pilihan. Untuk sekarang dari Rebellion itu sendiri kan hero lock-nya belum ada kecuali dari Matilda yang memang cycling eagle-nya gitu loh. Ya langsung nabrak ke belakang gitu kan. Yin ternyata. Oke. Alter Ego. Dikala Assassin Celibo yang mengerikan tapi Yin nih justru yang dihilangkan. Iya, sebelum Aulus level 12 Yin bakal menang banget sih. Karena mungkin mereka udah dapetin junglernya, Iya. ya nggak sih? Udah dapetin Aulus ya. Jadi Yin bakal nikmat. combo Yin sama si Matildanya juga nggak bakal jalan gitu. Oke, tidak adanya Yin dan juga Matilda di game kali ini. Tapi kalau lihat Alter Ego nge-ban ke arah Pakito. Oke sih. Oke, Gue sih setuju sih. pilihan yang cukup baik ya. Betul. Dan kali ini tentunya kita masih penasaran dengan apa yang bakal diambil seorang Dairon tanpa adanya Lilia kan? Khalid. Ya, tapi ini kita lihat juga Lilia pun bisa Arbiel. menjadi bahan untuk mereka nge-ban. Kenapa? Bisa Karena jadi. di saat ada team fight mungkin Ya. ada beberapa saat Kimi. wow, Nino yang menjadi sasaran. Nino-nya. Padahal Oh, karena tadi tergocek juga nggak sih? Iya, tadi Iya, udah iya, gocek Ketika juga. Beatrix-nya ternyata dipakai sama Udil justru Iya. kan, dijadiin mid lane kan. nah, benar juga yang membuat mereka Ini bingung. emang apa ya, draft tuh Kalau kata El Profesor sekarang udah 60 sampai 70% udah ngaruh banget, Pak. El Profesor gua- Kabero. gue sih di 70 malah. 70 ya. Udah sepengaruh itu Udah sekarang. sepengaruh itu. Iya, tapi kalau lihat juga kali ini tadi Udil sempat mainkan Beatrix di mid lane. Tapi apakah di match kali ini atau game kali ini Beatrix ya bakal coba diberikan kembali kepada Udil atau bahkan Nino yang bakal menggunakan Beatrix ya untuk Alter Ego Esport? Lilia Bisa jadi atau atau mau disimpan dulu atau mereka akan mengamankan jungler terlebih dahulu? yap, tapi kita lihat sedikit lagi 1 detik. Ini dia yang bakal dipilih oleh Alter Ego. Link untuk Sally Boy. Ini kita adanya Link dengan ada Temple of Blade dan juga emblem Demon Slayer untuk bermain objektif ataupun untuk melakukan Steel Lord tentunya. Nah, ini Demon juga Slayer atau Killing Spree nih? siapa? Linknya. Demon Slayer kayaknya. Demon Slayer sih. Demon Slayer ya? Ngejar duluan-duluanan sih. Oke. Oke. Oke, Ruby. Wow. Oke. Alright, bakal banyak CC atau crowd control yang bakal dikeluarkan nantinya oleh Ruby. Ya. Dan ini harusnya mengganggu pergerakan dari Linknya ketika dia mencoba untuk Temple of Blade dan bahkan ngambil pedang-pedangnya. Waduh, bakal sulit banget karena bakal coba dihalangi oleh seorang Ruby dan juga ada seorang Matilda juga yang bikin repot juga kali ini. Tapi sementara Rebel Legion masih butuh satu hero god lane. 1-1. 1-1 masih terbuka. Oh no. Oh, Barat. Pusing ya. Waduh, 2 fighter berarti ya, Pak? 2 fighter. Oh, atau Kaguranya berada di god lane. Bisa jadi. Bisa jadi. Waduh, Oke. 3 fighter. Tebel pisan ini mah. Dan benar. benar Lilia. Lilia. Karena ini udah tebel kayak begini, tim fight kayak begini, Lilia ya tinggal di belakang nih. Iya. Angry Gloom-nya yang sangat-sangat diharapkan. Di saat mereka tim fight, mereka akan berada di area tersebut untuk beberapa saat dan itu adalah momen yang sangat baik untuk penggunaan dari Angry Gloom-nya. Iya, ini dia penggunaan atau last pick yang cukup bagus dari tim Alter Ego dengan dia Lilia yang bisa ngemubarin peperangan jarak dekat seperti yang dilakukan oleh Aulus, Ruby dan juga Baratnya. Ini kita lihat siapakah yang bakal mendapatkan poin kemenangan pada match yang pertama antara Rebel Legion dan juga Alter Ego Esport pada hari ini tentunya. Oke, siapakah yang akan mendapatkan di leg yang kedua karena pastinya Alter Ego juga sangat ingin mendapatkan kemenangan tersebut. Mereka butuh poin, butuh. Rebellion Zion butuh, sangat-sangat butuh pula. Gengsi di antara kedua tim ini ya sudah pasti ada. Nah ini dia kita bakal memasuki gamenya. Game yang ketiga antara Rebellion Zion melawan Alter Ego Esport. Alright, ini dia game ketiga di match pertama. Hari ketiga minggu kelima pastinya. Yang sudah mulai bersiap-siap di arah tengah. Leo Murphy bersama dengan Udil yang mungkin akan bermain agresif lagi seperti di game-game berikutnya. Dan Pai yang ternyata memakai Yuzong ya Leo Murphy. Seperti biasa bermain cukup agresif. Benar-benar kehilangan cukup banyak HP-nya. Tidak langsung mengeluarkan flickernya. Masih sangat mengganggu. Oh hati-hati. Di Leo tas-tas-tas-tasin. Masih santuy saja perhitungan kalkulasi dari Leo Murphy. Ya. Yang sadar kalau Soul Bloom-nya tidak akan membuat dirinya ter-shutdown. Oke, tapi kali ini Leo Murphy harus lebih sabar lagi. Nggak bisa sebarbar di match yang kedua sebelumnya, atau game yang kedua sorry. Tapi kita lihat kali ini, Sally Boy bakal bermain cukup aman, mengamankan beberapa jungle terlebih dahulu. And meanwhile,
Di arah top lane ternyata Ruby sebagai pengisi gold lane-nya untuk Rebellion Zion, sementara Barat bakal di XP. Tapi you can do terhadap seorang Val. Nyaris saja tadi third pick off untuk seorang Valia kali di bungkornya. Yes, tidak ada lagi flicker untuk 2 menit depan dan bahkan di sini Leo Murphy masih tetap bergemain lagi. Ditembakkan dimajuin begitu saja. First blood. Tas dilakukan oleh Leo Murphy. Dan dari kedua Tenggar Val dan juga Leo Murphy benar-benar sangat agresif, tapi tampaknya dibuka oleh Leo Murphy justru. Sebagai abang-abangannya di sini kayaknya. Iya, tapi di area purple buff kali ini ada Chelly Boy yang mencoba untuk ngerusuh ke arah jungle yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Meanwhile, tapi kita lihat dengan arah mid lane-nya, Udil melawan Swellow mencoba untuk 1 lawan 1, bakal dijemput, tapi Udil gak memiliki mana yang cukup untuk memberikan beberapa efek slow kembali terhadap seorang Swellow tentunya. Yes, masih sama-sama mencoba untuk membersihkan lane-nya. Dan bahkan Turtle juga sudah mulai berdekatan dengan seorang Link, tapi tampaknya harus menunggu untuk jalannya Lilia. Ya harus mengisi mana terlebih dahulu, membuka sendirian, tidak ada cover. Leo Murphy menuju ke arah bawah, hati-hati Chelly Boy. Masih menahan retribusi Tempest of Blade dan langsung di retribution. Dan tidak adanya retri sekarang untuk mengamankan purple buff, tapi tampaknya masih bisa di cover oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Menuju level keempat, mencoba untuk mengganggu lagi, mengharas lagi, tidak berhasil ditarik. Biru Sunpo ya. Nggak berhasil dan masih bisa dihindari. Kayaknya jaraknya terlalu jauh deh. Terlalu Jarak jauh. terlalu Nggak jauh nyampe Arma Vendetnya. Iya. Iya. Oke. Kayak gini lo lihat juga, Turtle didapatkan oleh Alter Ego Esports top lane pertama. Dan sementara di arah god lane-nya, Nino kali ini cukup unggul dari segi levelnya dan juga laning pace-nya. Dia udah berhasil mendapatkan beberapa gold shield turret juga. Dan kalau di sini, Chelly Boy di bagian river udah dapetin juga 1 buah Little Wanderer. Dan kita lihat juga di mid lane, Dairen dan juga Swellow masih coba melakukan clear lane terlebih dahulu. Leo Murphy dengan permainan sedikit pasif kali, tidak terlalu agresif seperti di match-match sebelumnya. Dan juga kali ini Chelly Boy mencoba untuk mendapatkan beberapa jungle dan memberi 1 buah damage ke arah seorang Val kali ini tentunya. Oke. Waduh, sabar ya ampun. Sabar ya ampun, ngeri kita di sini. Semakin panas MPL Arena tampaknya di sini. Ya, baik lagi datang. Baru menit-menit awal padahal. Ini game penentu, Pak. Game penentu, skor udah 1 sama gitu kan. Kita bakal melihat siapa yang bakal memenangkan match yang pertama kita pada hari Minggu hari ini tentunya. Kita lihat juga top lane, Nino lagi dan lagi. Oh, Ivo Vandetnya nyaris saja mengenai serangannya, tapi Val menjadi utama. Jika itu connect tapi punya flicker. Masih bisa dihindari dan bahkan berkumpul di satu tempat yang sama. Chelly Boy, Striking Eagle yang masih di Tempest of Blade belum dikeluarkan, masih santu saja Tempest of Blade mencoba untuk mengamankan 1 retribution. Siapa diamankan tapi tidak bisa saja Leo Murphy-nya. Fearless tidak mendapatkan 1 purple buff. Mencoba untuk flicker ke arah belakang, mencoba untuk langsung di shutdown 3-4 bahkan. Aduh. Tapi balik lagi, objektifnya yaitu mengamankan 1 purple buff dan itu yang dilakukan oleh Murphy. Mengorbankan nyawanya untuk 1 purple buff ke arah seorang Link-nya. Yap, efeknya adalah perbedaan level sekarang terlihat antara Fearless dan juga Chelly Boy loh. Ada level 8, level 6, Demon Slayer pula. Sementara untuk Chelly Boy terus-terusan menginvasi jungler yang dimiliki oleh Rebellion. Lambat banget ini untuk Aulusnya pasti. Iya, bakal sulit banget buat Aulus juga. Tapi ingat lagi, Aulus memang butuh level banget buat bisa join untuk masuk ke tim fight-nya. Dan sementara kali ini, Alter Ego Objektif Esports, banget. iya bakal bermain objektif tentunya. Dan sementara Fearless bakal cukup sulit buat masuk mendapatkan Sangat turtle ya. sulit, nggak bisa bahkan. Mencoba untuk Vince Poise lagi, maju ke arah depan, Tempest of Blade-nya ke arah Swellow-nya, diamankan begitu saja 1 poin kill. Dan bahkan Biru-nya juga sekarang, tapi masih bisa untuk bertahan di arah tengahnya. Mencoba untuk masuk lagi, lihat Tempest di arah belakang, tapi dia masih bisa dihindari. Dan bahkan tas dilakukan, 1 turret di arah tengah yang sangat penting di menit ke-5. Langsung dihancurkan juga oleh anak-anak Alter Ego Esports. Wow, tapi kita lihat di bagian bottom lane, Chelly Boy masih mau lebih, bakal dapat dimakan dulu Chelly Boy. Seorang Dairen dikunyah, dilepaskan. Chelly Boy masih bisa bertahan, lompat ke tembok, dikejar seorang Val, terjatuh tapi masih bisa survive untuk seorang Chelly Boy. Andaikan ada Tempest of Blade, itu harusnya Dairen bisa diamankan oleh Link-nya. Ya. Tapi combo dari Dairen dengan menggunakan flicker dan langsung dimakan, dilepehkan langsung ke arah turret pertama. Tapi sayangnya tidak ada fall damage lagi tadi di sana. Oh my god, ini nggak dikasih free farming. Dapat gila sih ini Murphy. Next Emang level benar-benar pemain show
Yang saat ini di MPL yang benar-benar terbarbar banget nih orang. Barbar banget. Lu lihat nah. Wah. Gila, Nah. kayak udah hatam sampai ke urat-urat sarafnya. Cow tuh tahu dia. ke Kapan gennya. harus nendang, kapan harus nonjok, mukul apa semua tahu guys si Murphy ini. Waduh, ini cowoknya yang udah meresap ke DNA-nya mungkin ya. Iya. Waduh. Sementara kita memasuki menit ke-6. Alter Ego unggul dengan 3000 networknya. Charlie Boy level 10 dan Fearless level ke-8 berbanding dengan 2 level. Tapi Charlie Boy terus menerus coba bermain objektif. Kita ketahui dari tadi mengamankan beberapa jungle yang dimiliki oleh seorang Fearless juga. Tapi Murphy masih mau lebih. Walaupun sendirian dia masih berani Jukendo ke arah seorang Val di sana. Ya, wah. Nah lo. Mulai nih. Makin panas. War yang ada di arena luar biasa ya. Luar biasa. Oke, baiklah kalau begitu. Gimana Mamo nggak diem udah diwakilin sama si Gondrong. Waduh. Itu dia kan. Nah tapi ini, spray down Nino. Nyari mendapat Dairan. Masih bisa sekarang ditahan damage-nya. Masih bisa untuk bertahan. 1 hit lagi padahal itu. Nyari. Sangat-sangat sakit damage-nya dari seorang Nino. Dan bahkan di sini Sally Boy tidak peduli apa yang terjadi, yang penting objektif, objektif itu yang dilakukan. Tapi kita si Sally Boy-nya sudah dapat info kah? Masih bisa untuk maju ke arah depan, ada flicker juga di kocek itu Ya, saja. Fall ya, ya, dibalikin. bagus banget. Play dari seorang Fall yang menunggu timing yang tepat menghindari lingkaran dari Temple Soul Blade dan langsung circle yang kena banget ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy. Flicker Seeking Eagle dan langsung dihajar begitu saja. Damage turretnya juga masuk ke arah linknya. Iya, tapi di area Battle Buff apakah bakal terjadi peperangan Val menjadi sandbag di bagian paling depan. Masih bisa mundur. Tapi Ayah Udil kali ini memberikan beberapa damage juga. Sementara Dairen seperti yang mengetahui satu buah posisi yang dimiliki. Satu seorang Mamo kali ini udah mulai masuk. Apakah bakal ada The Way of Dragon? Tapi belum ada. Pai kali ini bakal mencoba untuk mengamankan satu buah wave ini dari top lane-nya. Mencoba untuk lebih mengamankan top lane turretnya untuk tim Alter Ego Esports tentunya. Buset, ini Murphy pede banget loh itu. Way of Dragon ke arah seorang Matildanya. Sudah dapat informasi tidak ada flicker pastinya. Membuat Murphy langsung mengincar ke arah Matildanya. Dapat itu point kill dan bahkan dia dapat bottom lane-nya. Aulus Dairen yang mencoba untuk pelan-pelan. Dan bahkan Fearless-nya harus pulang kembali. Dairen mau makan siapa sekarang? Oh, dia mau nyari stack dulu kayaknya. Masih di arah atas. Masih mencoba untuk mencuri buff pelan-pelan. Disiplin yang dilakukan oleh anak-anak Alter Ego Esports. Iya, dan buat kalian semua yang di rumah yang mau nonton MPL di Cinepolis, dengan kalian membeli Garuda Splash dapatkan diskon sebesar 50% atau bisa langsung scan barcode-nya di bawah ini. Nah, ini dia baru diomongin. Stacknya sudah mulai penuh tapi lihat. Tidak peduli ternyata Dairen yang ditendang. Tidak begitu berasa. Masih bisa dipanggil oleh Guiding Wind-nya dan biru yang di arah belakang. Sally Boy-nya masih belum ditarik, belum diganggu begitu saja. Tapi sudah keluar ada bahkan di sini biru-nya. Dapat 1 point kill. Udil men-secure kill dari Sally Boy-nya. Vince Poise mengganti sasarannya ke arah Fearless. Tapi kita lihat Guiding Wind lagi dan lagi memanggil teman-temannya dan bahkan diajar begitu saja double kill. Justru diamankan oleh seorang Beatrice dari Nino. Wow, Alter Ego berhasil mendapatkan 3 hero dari Rebellion Zion, membuat mereka harusnya bisa terbuka lebar untuk mengamankan Lord yang pertama. Tapi masih mau lebih. Sally Boy kali ini masih bisa menghajar sama Dairen. The Way of Dragon. Tapi Dairen still survive kah? Masih dapat, tapi adanya sniper dari seorang Nino mendapatkan langsung ke arah seorang Dairen. Wow. Hampir aja kehilangan momen dengan memanggilnya tadi dengan Guiding Wind yang dimiliki oleh Matilda ya. Bahkan tadi dari Aulusnya pun hampir aja bisa mendapatkan Karaudil, tapi penggunaan Black Shoes yang tepat akan sangat-sangat baik sekali. Yes, I'm offended. Seeking Eagle nih terkena 2. Black Shoes masih ditahan oleh seorang Udilnya. Leo Murphy masih memancing karena temannya sedang melakukan split push di arah bottom lane plus. Lord yang diamankan dengan sangat-sangat free oleh Sally Boy-nya. Alter Ego Esports bermain cukup objektif di early game kali ini. Mendapatkan Lord yang pertama. 3 kali turtle. Benar-benar udah cukup unggul di early game. Tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan snowball ini hingga ke late game-nya nanti. Tapi kali ini kita lihat Fearless sudah tumbuh dewasa. Aulus yang menjadi level 12. Bener lagi, sudah tumbuh dewasa, sudah gede ya. Sudah besar. Level 12. No, udah mulai besar kapaknya gitu. Ini gimana Pak Pulung nih? High ground defendernya kayaknya nggak terlalu kuat.
Ya karena untuk pemain dari Alter Ego sendiri kan mereka lebih memilih untuk mengambil dulu satu orang ya. Mereka akan nge-pick off dulu satu orang, berbeda dengan pola permainan dari Rebel Zion yang memang dengan seluruh hero yang udah mereka ambil, mereka sangat lebih baik untuk selalu berkumpul gitu loh. Dengan adanya Chow, inilah gunanya untuk langsung memisahkan salah satu orang jika bisa-bisa ataupun dengan fighter dulu yang bisa memisahkan mereka semua. Iya, tapi kita kali ini di mid lane-nya bakal beri-push, tapi ternyata Udil menggunakan langsung Black Sosia. Tapi sementara Dairan bakal menjadi utama. Dairan memenangkan siapa? Nggak memenangkan siapapun, tapi hilang. Benar-benar timingnya pas banget, konsil langsung dikeluarkan. Tapi di sini dari Robin mau nendang ke arah siapa? Ditendang begitu saja karena Rubinya langsung masuk juga ke arah depan. Pai-nya menjadi lini paling depan, tapi Naganya tidak berhasil keluar. Survive. Apa yang kamu lakukan? Menjadi naga dan langsung di shutdown begitu saja, tapi masih bisa nge-kill. Wow. What the heck? Wow, luar biasa Pasifnya banget. masih nyala. Masih nyala gitu kan, menyerap-nyerap beberapa energi dari musuhnya gitu. Wow, oke, Survive. Alright. Survive, walaupun terpikir, masih bisa nge-kill gitu ya guys ya. Tapi ini dia, fun fact-nya, Fearless jadi jungler specialist fighter dari RBL. Dari 6 hero yang ia gunakan, 3 asasnya memiliki win rate 0%. Sedangkan fighternya Pakuito, Aulus, dan Yin sudah mendapatkan kemenangan. Yes, dan bahkan tersin Cherry Boy langsung Tempest of Blade mundur ke arah belakang, mencoba untuk ngamanin satu purple buff, mencuri purple buff dari tim lawan yang dilakukan oleh jungler dari kedua tim. Itu yang mereka lakukan. 50 detik lagi untuk lot yang berikutnya akan muncul. Tapi kita lihat di sini, ini akan menjadi flashback sebenarnya untuk Alter Ego yang punya kesempatan untuk memenangkan game, tapi harus hati-hati. Momen bisa saja terjadi oleh anak-anak Rebel Zion. Ya, tapi kita lihat kali ini Cherry Boy udah punya endless battle, tapi sementara di ada River. Kali ini Val menjadi satu utama. Val menjadi selamat tapi nggak bisa. Cherry Boy mendapatkan satu. Birul menjadi selanjutnya. I'm offended. Karena sekarang Udil. Birul harus tumbang. Champion of Blade. Pai, the Black Dragon Form. Langsung ke seorang Fearless. Langsung dipukul. Tapi ternyata Pai terkena damage yang Fortune. Masih bisa selamat. Di cover. Dan Nino yang mendapatkan satu poin. Satu lagi. Double kill. Dairon tersisa sendiri dari Rebellion Zion Cornet. Satu orang tersisa, Val kembali hidup, tapi wave-nya sudah mulai masuk, daerahnya diinjak. Tidak bisa dimakan begitu saja, mencoba untuk tidak begitu saja, dan bahkan Eren sekarang atau dimakan Vale juga. Dan tampaknya di sini tas dilakukan dan Alter Ego memenangkan match pertama 2-1. Wow. Teriakan langsung keluar dari seorang Nino, membalaskan teriakan sebelumnya yang dilakukan oleh RBL. Dan inilah yang terjadi, semangat fighting spirit yang dilakukan oleh anak-anak